mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala antara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Fat ayat 4. Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan ketenangan kepada kita, kepada hati kita, kepada semua orang muslim, umat mukmin, untuk menambah keimanan mereka atas keimanan mereka yang sekarang ini yang telah ada. Mudah-mudahan keimanan kita yang mungkin sekarang masih sudah rendah, Allah menurunkan ketenangan pada kita untuk keimanan kita menjadi naik kembali, menjadi siap untuk mengikuti acara ini. Amin. Jadi inilah yang luar biasa ketika iman kita sedang biasa saja, Allah kemudian menaikkan keimanan kita. Jadi pengajian kami sebagian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah iman, iman yang sempurna lahir dari hati yang berzikir, akal yang berpikir, dan anggota tubuh yang beramal. Iman kita yang naik turun ini mari kita sempurnakan dengan apa? Dengan hati yang selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, akal yang berpikir, dan anggota tubuh yang selalu beramal. Ada 3 aspek utama dalam Islam. Yang pertama zikir, adalah spiritualitasnya. Yang kedua fikir, adalah intelektualnya. Yang ketiga ada amal soleh, aksi sosial. Mudah-mudahan kita iman kita selalu dilindungi Allah dengan kita selalu ingat kepada Allah, selalu berpikir dan selalu beramal soleh. Berbicara masalah zikir, zikir berarti memakan hati. Artinya mengingat Allah dalam segala situasi. Kita selalu belajar untuk menguatkan hati kita dengan zikir, selalu ingat kepada Allah setiap situasi. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Bentuknya bisa zikir lisan, bisa terus membaca tasbih, tahmid, takbir, dan kalimat thayyibah yang lainnya. Yang kedua bisa membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita senantiasa akan dekat dengan Allah, selalu akan mengingat Allah. Yang ketiga selalu berdoa kepada Allah. Dengan berdoa kita selalu akan dekat dengan Allah. Bahkan doa kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, insyaallah Allah akan mengabulkan. Maka akan kita mendapatkan manfaat dan ketika kita zikir kepada Allah, ketenangan dalam batin kita, ketenangan dalam hati kita, dan hubungan kita akan semakin erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadul kullu wa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala huwa yal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita selalu berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tentram, hati kita akan damai, hati kita akan baik. Ketika hati kita baik,
mudah-mudahan ketika kita selalu berzikir kepada Allah, selalu menenteramkan hati kita menjadi baik. Insya Allah seluruh tubuh kita juga akan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kalimat-kalimat thayyibah sering kita aplikasikan kepada kita setiap harinya. Kalimat seperti tasbih, tahmid dan sebagainya adalah kita terus lakukan setiap hari sehingga kita akan dekat dengan Allah. Kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kalimat-kalimat thayyibah ini akan memberikan kedekatan kita kepada Allah kalau setiap hari kita lakukan. Kalimat-kalimat ini harus terus kita ucapkan dimanapun berada. Sekarang saya mau tanya, nanti dijawab ya, Bapak ya. Oke. Baju baru berarti umur bodoh. Ngerti lagu ini. Baju baru kan ku pakai, tabungnya pun masih ada. Kita rubah dengan kalimat-kalimat thayyibah sehingga kita ketika kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita dan sebagainya, kita mengamalkan kalimat thayyibah yang baik itu. Kita coba baju baru, lihat yang indah, subhanallah, dapat musibah, innalillah. Bisa? Oke, kita coba. Baju baru, lihat yang indah, dapat musibah, dikejar anjing, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Oke, lagi. Baju baru, baca takbir, baca tasbih, ditagih hutang. Kalau ditagih hutang dompet gitu ya. Oke, kita coba yang ini ya. Ini lagunya lingkaran kecil, lingkaran besar, bisa nih? Bisa nih? Oke. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, ucapkan takbir, ucapkan takbir, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. Ingat Allah di semua tempat, ingat Allah di semua waktu. Oke, nanti bisa diajarkan ke anak-anaknya, terutama bagi mama muda dan papa muda. Ini bisa disampaikan ke sana. Beberapa kalimat thayyibah ada bismillah yang artinya dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Astaghfirullah. Oke. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Insya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Dan masih banyak kalimat thayyibah. Kalau kalimat thayyibah ini senantiasa kita lafazkan setiap hari, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah memang kita lakukan dengan cara zikir kepada Allah. Ya وسبحوه
wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi kita diminta oleh Allah untuk selalu zikir atau ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya kita mampu. Kalau kamu pakai tasbih silakan, tapi kalau kamu tasbihnya dikira orang alim, pakai tangan. Bahkan kalau ibu-ibu itu biasanya pakai yang ada kayak jam itu yang kecil itu. Bisa. Silakan untuk selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hanya kepada Allah kita tempat berzikir. Fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah ayat 142. Luar biasa. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah itu akan ingat kepada kita. Jadi kalau kita melupakan Allah, Allah juga akan melupakan kita. Jadi selalulah kita senantiasa berzikir kepada Allah, menenangkan hati kita. Kalau kita sudah tenteram hati kita, ketika mendengar suara atau asma Allah yang disebut, maka bergetarlah hati ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran al-anfal ayat. Bu, Bapak, ketika disebut asma Allah, ketika terdengar Allahu Akbar, kira-kira bergetar nggak hatinya Bapak Ibu? Bergetar nggak? Atau yang bergetar malah HP-nya? Sama-sama WA berbunyi, titik-titik, kemudian terdengar suara adzan bareng. Kira-kira mau jawab adzan atau megang HP? Ini yang harus tahu sekarang. Megang HP atau jawab adzan? Atau megang HP sambil jawab adzan? Bisa kan? Ketika ketika jari ini untuk menekan HP, terkadang sekitarnya itu jadi lalai. Sebelahnya ada siapa, belakang ada siapa, depan ada siapa, nggak tahu. Jadi ini HP ini luar biasa, bisa mensir orang-orang sudah jadi lupa segalanya. Jadi ketika kita sudah nutur, kemudian adzan selesai, kita ditanya, tadi sudah ada belum? Sudah apa belum? Dia lupa bahwa tadi sudah ada baru dengan HP-nya itu. Maka ketika ada suara asma Allah yang dipanggil, maka kita harus selalu ingat kepada Allah. Ada sebuah rapat, sudah bagus sih, ada rapat yang diadakan oleh ibu-ibu ya. Suatu saat terdengar suara adzan. Para hadirin, harapannya kita break sebentar ya, karena ada adzan, suara adzan, jadi dengarkan adzan. Ternyata di situ ada namanya Jengseri. Ada namanya Jengseri. Dia tidak menjawab adzan, tapi malah bicara sendiri. Jengseri sebelah kanannya ada namanya Jengking. Bu, putranya jenengan saya ini. Aku akhirnya SMA ya. Tapi kok rencana aku datang anu akad datang lulus. Sebelah kiri ada jenenge Jengkang. Lah aku terang terus aku limus wis meter loro. Belakangnya ada namanya Jengkel. Lah anak-anakku lulus. Iki ya dan lagi kerja. Ning ngarep ana jenenge Jengkulitan.
malah ngobrol sendiri. Padahal yang disampaikan tadi, dengarkanlah adzan, maka kewajiban kita untuk menjawab adzan seperti yang dilapatkan oleh muadzin, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kebiasaan kita ketika kita membiasakan jadi kalimat thayyibah itu akan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita setiap hari. Kalau setiap hari kita ketika mendengar sesuatu yang menyenangkan, maka secara otomatis kita akan baca alhamdulillah, barakallahu. Ketika ada yang meninggal, kita otomatis baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat-kalimat thayyibah ini harus sering diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan kita setiap hari, menjadi habit setiap hari, dan kalau itu kita lakukan setiap hari, maka akan menjadi akhlak kita. Jadi harus kita biasakan. Sekarang saya tanya Bu, kalau makan itu setiap hari Ibu ya, berapa kali? 3 kali. Takutnya berapa kali? 3 kali. Nah, terus makan gorengan dan sebagainya berapa kali? 10. Artinya setiap hari Ibu mengulang-ulang makan. Ketika suatu hari listrik mati, padahal sudah makan, ini diteruskan atau dikembalikan? Waktu makan tengah-tengah listrik mati, ini dikembalikan atau langsung diteruskan? Diteruskan. Kenapa diteruskan? Karena sudah tahu letak mulut kita. Kenapa tahu letak mulut kita? Karena setiap hari itu kita lakukan dan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Bahkan kita tahu sujud siku ini harus berapa derajat bisa sampai ke mulut kita. Kalau kita tidak setiap hari kita lakukan, mungkin bisa merasa sampai itu, mungkin 12 sampai 20. Tapi karena setiap hari kita lakukan, maka menjadi kebiasaan kita dan menjadi akhlak kita, dan ini tepat di mulut kita. Meskipun listriknya mati, maka kalimat thayyibah yang sering kali kita lakukan setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan kita setiap hari, dan akan menjadi akhlak kita setiap hari. Ada 4 kata yang saya tertarik, yang sering diajarkan di anak-anak TK atau mungkin anak KB. Ada 4 kata. Yang pertama permisi, kedua minta maaf, ketiga minta tolong, dan terima kasih. Ketika ada anak yang sejak kecil dibiasakan mengucapkan 4 kata ini, kedepannya anak itu menjadi anak yang luar biasa. Anak yang sengaja selalu mengucapkan permisi ketika lewat, minta maaf, minta tolong, dan terima kasih, itu adalah anak yang hebat. 30 tahun berikutnya insya Allah menjadi generasi yang hebat. Suatu saat misalnya anak kecil yang lewat, silakan balik lagi. Bisa minta tolong ambil makan itu. Oh iya, sebentar ya. Ini. Terima kasih, terima kasih. Anak ini, ketika kita melihat dan kita mendengar sendiri anak ini, yang terucapkan kita apa? Ini anak sombong luar biasa. Artinya orang tuanya telah mendidiknya menjadi anak yang hebat dengan kata-kata yang selalu dia sejak kecil dia tambahkan kepada. Orang Jepang senantiasa melatih anak-anaknya untuk adalah antri, dan sampai di masa itu adalah mengungkapkan akhlak yang luar biasa. Mudah-mudahan kalau kita setiap hari bisa terus untuk melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, insyaallah menjadi akhlak kita kemudian dari amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke fikir. Fikir mencerahkan akal kita. Jadi berpikir kritis, kemudian reflektif dalam cahaya wahyu ilahi, itu artinya berpikir. Contohnya merenungi ciptaan Allah, tadabbur, kemudian mencari ilmu, membaca, diskusi ilmiah, dan memecah masalah yang lain. Kemudian ini termasuk dalam Al-Imran ayat 190 sampai 191.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Imran ayat 190 ayat 191. Dalam memikirkan ciptaan Allah, ternyata ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengingat Allah, karena penciptaan dan Allah yang menciptakan. Dalam keadaan apa? Berdiri, duduk atau mungkin berbaring, bahkan dalam keadaan apapun kita selalu mengingat kepada Allah, kita juga berpikir tentang ciptaan Allah, dan inilah yang diharapkan dalam proses berpikir. Berpikir yang kedua berarti merenung atau merencanakan masa depan, yaitu menggunakan akal untuk merenung, berpikir dan analisis terhadap yang pertama, amal dan kesalahan di tahun lalu. Kira-kira ibu bapak punya salah ya tahun kemarin? Punya enggak? Ada yang enggak punya? Manusia itu tempatnya salah. Kalau orang Jawa mengatakan manusia itu mulus-mulus koken dosa. Padahal depan mulus-mulus koken dosa. Tempatnya salah dan dosa. Maka yang pertama digunakan pikir kita adalah bagaimana kita berpikir tentang amal dan kesalahan di tahun lalu. Kemudian yang kedua, menyusun rencana amal untuk tahun depan dari kesalahan dan amal yang terdahulu sebagai evaluasi untuk tahun depan. Kemudian menyadari kehidupan ini sementara dan harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau orang Jawa mengatakan orang yang dunia itu kaya mobil kopi, warung mampir. Orang menungso yang dunia ini kaya neng mampir warung sediletok. Hanya sementara, sehingga kita harus mencoba amal-amal yang terdahulu seperti apa, kemudian merencanakan amal yang kemudian hari. Jadi inilah yang diharapkan dari fikih. Kemudian amal soleh. Amal soleh itu bentuk dari membuktikan iman kita. Jadi artinya perbuatan yang nyata, yang baik dengan niat lillah. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menolong sesama, menjaga amanah, karya nyata di masyarakat dan sebagainya. Amal ini adalah manifestasi dari iman. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat-nasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu beramal soleh. Amin. Amal soleh berikutnya adalah aksi nyata atas zikir dan fikir. Kita sudah tadi zikir, kemudian fikir, maka bentuk berikutnya adalah amal soleh. Jadi buah dari zikir dan fikir adalah amal
amal soleh. Bagaimana kita memperbanyak kebaikan kita, baik pribadi maupun sosial, kemudian melakukan perubahan konkret menuju pada kebaikan. Bagaimana keterpaduan antara zikir, fikir, dan amal soleh? Zikir tanpa fikir bisa menjadi fanatisme buta. Kalau dia zikir terus tanpa berpikir tentang apa yang dia zikirkan, ada bentuk fanatisme buta. Dia berpikir terus tanpa zikir bisa menjadi sombong dan kering spiritual, merasa lebih dari yang lainnya, merasa pintar dari yang lainnya. Amal tanpa keduanya seperti kehilangan orientasi ilahiyah. Maka ketiganya harus berjalan seimbang dan mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan sebuah keterpaduan yang luar biasa dari zikir, fikir, dan amal. Zikir adalah dasar, fikir adalah jembatannya, amal soleh adalah buah dari keduanya. Mohon maaf, bisa diangkat tangannya. Pegang dada bahwa kita sedang bilang zikir. Pegang kepala, kita bilang fikir. Pegang amal, nanti amal, gitu ya. Zikir, fikir, amal. Zikir, fikir, amal. Bisa? Oke, sekarang ganti dua-dua. Fikir, 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 amal. Bisa? Oke, kita coba siap. 1, 2, 3. Fikir, fikir, amal. Fikir, amal. Olahraga biar gak cepat. Oke. Suatu hari di panas terik matahari, Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam menghunus pedangnya, dia berjalan mau membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu Umar sangat marah karena ia merasa bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu merusak semuanya. Di tengah jalan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim kemudian bertanya, "Hei Umar, kamu mau kemana?" "Aku mau membunuh Muhammad." "Kenapa kamu mau membunuh Muhammad?" "Karena Muhammad telah menghancurkan semuanya orang-orang Quraisy, memecah orang-orang Quraisy, dan ajarannya telah mengganggu ajaran nenek moyang kita." "Apakah kamu tidak takut dengan Bani Hashim dan Bani Jurah?" "Kamu juga ikut agamanya Muhammad." "Saya beritahu bahwa adikmu Fatimah bin Khattab itu juga telah memeluk agama Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar seperti itu, Umar bin Khattab kemudian sangat marah luar biasa menuju kepada rumah Fatimah bin Khattab. Fatimah mendengar suara itu. Pada saat itu Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid sedang membaca Quran bersama Khabbab bin Al-Aras. Mendengar yang datang Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Aras bersembunyi di belakang pintu. Kemudian dibuka pintu, Umar bin Khattab dengan marahnya menanyakan, "Apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyang? Kalau itu memang kebenaran dari itulah kebenaran sebenarnya, tidak agamamu yang benar." Mendengar itu Umar bin Khattab marah luar biasa. Kemudian Fatimah kena tampatik sehingga berdarah. Melihat adiknya berdarah, Umar bin Khattab merasa kasihan. Kemudian dia melihat ada gulungan yang disembunyikan oleh Fatimah bin Khattab. Gulungan
Tidak, kamu belum suci, silakan mandi. Boy, hanya ingin membaca gulungan itu. Umar bin Khattab yang terkenal orang yang gagah, orang yang hebat, mau membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, kemudian gulungan itu dibaca. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad supaya engkau menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkannya kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan berkuasa atas ars. Membaca setiap ayat demi ayat, dadanya Umar bin Khattab menjadi tercerahkan. Cahaya kebenaran dia sampaikan, ini adalah yang benar. Ini benar-benar berpikirnya akan berpikir ini bukan buatan Muhammad. Lahu ma fis samawati wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Miliknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya dia mengetahui ucapan yang rahasia dan yang lebih tersembunyi darinya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknya nama-nama yang terbaik. Ketika sudah membaca ini, dadanya Umar bin Khattab menjadi terbuka. Ada kebenaran yang akan masuk dalam dada Umar bin Khattab, yang akhirnya dia minta kepada Fatimah akan menemui Muhammad Rasulullah. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aku tidak akan memberitahu kalau engkau menjelakai Muhammad. Di mana Muhammad? Aku tidak akan mencelakai. Keluarlah Habib bin Ars. Sungguh inilah yang telah yang selalu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Islam salah seorang dari dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Zam atau Abu Jahal. Kemudian Allah mengabulkan doa Rasulullah dan memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar pergi kepada Darul Arqam tempat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di sana, mengetuk pintu. Ada seseorang sahabat mengintip, Umar yang datang, Umar yang datang. Kemudian pamannya Hamzah bukakan pintu. Kalau dia kebaikan akan kita kasih kebaikan, tapi kalau sebaliknya pedang yang pedangnya akan membunuh dia. Dibukalah pintunya. Enggak tahu jadinya pintunya seperti ya. Umar masuk, kemudian Rasulullah menyambut, ya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh sahabat dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam-macam banyak orang. Mulai setelah Islam menjadi lebih kuat karena masuknya Umar bin Khattab yang dulu sangat ditakuti oleh umat Islam, sekarang malah ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Inilah hijrahnya Umar bin Khattab dari sebelum Islam sudah masuk ke dalam Islam. Bagaimana dengan kaitannya dengan tahun baru ini, tahun Hijriah ini, tahun 1440 Hijriah? Maka ini jadikan momentum hijrah spiritual. Jadi kalau tahun Hijriah itu bukan hanya perayaan kalender. Setelah ada kalender merah berarti libur, siap-siap untuk pulang kampung, bukan. Jadi memang kalender Hijriah ini memang diharapkan untuk sebagai momentum hijrah.
ada perubahan dari yang gelap ke terang, dari yang lalai ke sana dan banyak sekali. Saya nggak tahu kalau saya dari Unisba ke Unimus itu terus berhijrah ya. Saya nggak tahu. Tapi saya terima kasih Pak Rektor diterima di Unimus. Jadi maaf saya masih 3 bulan jadi mungkin masih harus banyak kenangan. Yang kedua, titik awal membangun pribadi yang lebih baik melalui zikir yang konsisten, fikir yang bijak, amal soleh yang terus meningkat. Jadi untuk meniti tahun baru Hijriah ini maka dibutuhkan integrasi zikir, fikir dan amal soleh kita. Karena kita tidak sekedar bertambah umur kita, tetapi juga kita bertambah takwa kita, kemudian kontribusi yang nyata terhadap masyarakat. Wa may yajid fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'dan wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa ajiran ila Allah rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Alhamdulillah, kita dibukakan hijrah yang luas, rezeki yang luas. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya terinspirasi ke Pak Rektor untuk kalau pas sholat id, saya sholat idnya di sini Pak Rektor, karena rumahnya saya dekat situ Gili Jaya. Kemudian pas sholat Jumat kemarin yang mengimami Pak Rektor, suaranya luar biasa bagus, tajwidnya bagus. Insya Allah saya ingin meniru. Kalau meniru kebaikan, Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya niru sudah jadi rektor, pernah jadi rektor Pak. Tinggal ini suara saya meniru menurut Pak Rektor supaya suara saya bisa bagus. Amin. Man kana yawmuhu qawran min amsi fahuwa rabi, wa man kana yawmuhu misla amsi fahuwa mahbub, wa man kana yawmuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa harinya sama dengan yang kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Barang siapa harinya lebih buruk dari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Mudah-mudahan kita senantiasa meniti hari-hari kita ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan di awal, surat yang di awal, Al-Asyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Yang kita rencanakan sekarang adalah untuk hari esok. Bagaimana implementasi di kampus? Zikir. Maka kegiatan di kampus dengan adanya doa Senin pagi, kemudian pengajian Kamis pagi, kuliah tafsir, dan akum dan sebagainya adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Unimus untuk terus
kita lakukan secara terus menerus, secara rutin, maka ini akan menjadi akhlak kita. Jadi nanti LSDK tidak perlu pakai absen kalau memang semua orang itu sudah memahami bahwa ini adalah bentuk dari mendekatkan kita kepada Allah. Tapi karena manusia itu manusia terus maka LSDK tetap masih ngasih absen wajib dan 95% ya. Karena ini bentuk untuk senantiasa akan meluruskan hati kita bahwa kajian-kajian ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan spiritual kita, bahkan akan menjaga akhlak kita. Saya terima kasih LSK mendekatkan kita luar biasa ini. Semoga hati-hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikir subhanallah, masyaallah, di Indonesia sudah banyak seminar ilmiah, kajian tematik, diskusi masyarakat dan lain-lain untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan daya kritis kita terhadap apa saja yang ada di sekitar kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi kajian yang akademis. Yang ketiga, amal untuk memberikan perubahan sosial dan karakter aktif kita, untuk senantiasa kita selalu memberikan sesuatu kepada masyarakat sekitar kita, bakti sosial, ekokampus dan sebagainya. Mudah-mudahan Unimus ke depan menjadi lebih baik dan insyaallah kita akan selalu mendorong untuk menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang bagaimana mengimplementasikan zikir, fikir dan amal kita untuk meniti tahun Hijriah 1447 Hijriah. Saya teringat pesannya Agim mulailah dari 3M. M yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Yuk kita bareng-bareng senantiasa zikir, fikir dan amal mulai dari diri sendiri, mulai dari kita sendiri. M yang kedua, mulai yang paling kecil. Sholat berjamaah, apalagi Pak Rektor kemana sudah zuhur sama asar itu selalu terdengar. Yang kecil-kecil kita lakukan dulu, semoga kita nanti terus menambah dan menambah. M yang ketiga, mulai dari sekarang. Kalau ada yang belum kita lakukan, yuk kita lakukan bersama-sama. Kita saling menasihati, wa tawassul bil haq, wa tawassul bis sabr. Saling menasihati dan kesabaran dan kemudian kita ingin semua aktivitas akademika semua berubah di tahun hijrah ini menjadi lebih baik, akan memberikan kontribusi bagi kampus menjadi lebih baik. Kampus tidak akan menjadi baik kalau orang-orangnya aktivitas akademika juga tidak berubah menjadi lebih baik. Sebelum ditutup, saya ada pantun. Kalau ada semua di ladang, gimana? Lanjutannya apa? Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi, jangan. Kalau ibu-ibu itu menumpang mandinya di ladang, bapak-bapak itu pasti akan ke ladang semua. Maksudnya ikut panen jagung, panen katakan. Maka kalau ibu mau numpang mandi di ladang, itu minta sama pemilik ladang itu buat kamar mandi. Jadi kalau ada semua di ladang, mandinya tetap di kamar mandi. Kalau ada umur panjang, kita akan ketemu lagi. Oke, kita tutup dengan doa kawan majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah sangat bisa memberikan kajian pada pagi hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu akbar, kalimat-kalimat tauhid yang akan meningkatkan kualitas iman kita. Memang tadi yang saya oleh Agus bahwasanya iman kita bisa naik, bisa turun dan bisa terusnya. Untuk itu marilah kita selalu berpikir kepada Allah, selalu ingat, marilah kita basahi kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Demikian Bapak Ibu pengajian
pengajian pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wal gharib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi